Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah riset pemasaran, seminar riset pemasaran ya, yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang definisi, terus tujuan, dan hari ini kita lanjutkan adalah apa sih fungsi riset pemasaran itu ya. Nah, di dalam penelitian pemasaran semua tentu berkaitan dengan konsep pemasaran ya. Apapun itu pasti tujuannya adalah ke pemasaran. Yang pertama adalah fungsinya sebagai perencanaan ya. Riset pemasaran berkaitan erat dengan penentuan. Apa sih yang ditentukan? Yang ditentukan adalah peluang ya. Peluang pemasaran, mana yang mungkin dapat dicapai dan yang mana yang tidak menjanjikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi sebelum perusahaan atau produsen membuat yang namanya produk ya, maka si produsen atau si perusahaan harus memikirkan terlebih dahulu peluangnya ya. Peluangnya apakah besar atau tidak ya. Jadi semakin besar peluangnya, maka semakin jelaslah perencanaan yang akan dilakukan. Peluang ini bisa dilihat dengan cara yaitu segmentasi ya. Jadi ada namanya segmentasi pasar. Nah ya, segmentasi pasar ini sangat penting sebelum menentukan peluang atau target produk yang akan diciptakan. Jadi tentukan terlebih dahulu segmentasi pasarnya. Segmentasi pasar itu terdiri dari salah satunya demografi ya. Selain itu psikologi ya. Terus ada geografis dan perilaku ya. Nah ya. Jadi pertama ada demografis, itu biasanya terdiri dari umur, pendidikan, tingkat pendapatan yang ditentukan itu. Jadi misalnya dalam suatu daerah itu lebih didominasi oleh umur anak kecil ya, maka di dekat situ akan banyak yang jual pampers ya atau perlengkapan bayi. Itu menunjukkan indikator bahwa di situ banyak bayi. Ini biasanya swalayan-swalayannya ya berdekatan atau tidak jauh dari perumahan, karena itu melupa peluang ya. Peluangnya adalah usia balita. Jadi semakin banyak usia tersebut, maka kebutuhan akan bahan-bahan untuk bayi itu juga semakin besar. Itu contoh ya.
kita bisa menggunakan peluang umur. Jadi pemasaran yang mana yang paling dapat dicapai dan di mana yang tidak menjanjikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi dengan melihat segmen tadi kita bisa tahu ya, baik yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kalau tidak menguntungkan ya ngapain kita jual ya? Misalnya di sana demografinya nggak ada anak bayi, tapi kita tetap jual juga kebutuhan bayi, maka itu tidak akan laku ya. Sebaliknya di situ kebutuhan orang tua juga tinggi ya, tapi di sana tidak ada orang tua, tapi terus dipasok untuk kebutuhan orang tua. Misalnya adalah susu untuk orang tua ya, Anlin misalnya, atau popok orang tua. Tapi di situ tidak banyak orang tua ya, maka tingkat penjualannya akan rendah karena demografi untuk usia 60 tahun ke atas itu tidak ada. Jadi penting ya mempertimbangkan ya penentuan peluang ya berdasarkan segmentasi ya. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya menentukan kapan peluang yang dapat dicapai itu terbuka ya. Jadi peluang itu kita tentukan kapan. Kapan itu berarti berkaitan dengan waktu ya. Waktu atau time. Semakin tepat waktu dan time-nya, maka kemungkinan untuk mendapatkan peluang yang tepat itu juga semakin besar. Contoh ya, ketika time-nya itu mau lebaran ya, maka produsen akan menciptakan time-nya ya, kebutuhan tentang lebaran. Apapun itu ya, baik baju, kue dan sebagainya ya. Sepatu ya untuk kebutuhan lebaran. Tapi ketika kita jual di bulan yang lain, misalnya kita buat kue ya, tapi tidak kita jual pada waktu yang tepat, maka kue ini akan rugi ya, tidak laku. Karena waktunya yang tidak tepat. Contoh lagi ketika musim hujan ya. Hujan. Nah, ketika musim hujan sekarang, misalnya beberapa bulan yang lalu ya, atau bulan Desember, Januari atau Februari itu musim hujan, maka itu sangat tepat kita menjual jas hujan ya. Jas hujan. Tapi kalau di bulan yang mau masuk Maret ya, itu kemungkinan kita untuk menjual jas hujan akan semakin sedikit ya. Maret sampai April atau Juni itu musim kemarau. Itu biasanya tidak akan terjadi peningkatan pembelian, dan itu merupakan peluang yang tepat. Jadi dibutuhkan waktu yang paling tepat ya ketika menciptakan produk bagi konsumen. Apalagi tahun ajaran baru misalnya ya. Tahun ajaran baru. Nah, anak sekolah itu akan membutuhkan banyak kebutuhan untuk masuk sekolah ya. Buku dan sebagainya. Perusahaan harus meningkatkan produksinya pada saat itu ya, karena kebutuhannya yang tinggi. Tapi di waktu yang tidak tinggi maka produksinya juga akan menurun. Jadi harus disesuaikan dengan waktu yang tepat ya, agar tidak rugi. Yang ketiga, menentukan kapan peluang sudah ya. Ketiga, memberikan estimasi mengenai ukuran dan lingkup peluang ya. Estimasi di sini adalah jumlah
produksi ya. Nah, biasanya kalau musim hujan maka produksi untuk payung meningkat. Kalau untuk tahun ajaran baru, produksi buku meningkat, baju sekolah meningkat, tas juga meningkat, perlengkapan sekolah juga meningkat. Kalau musim lebaran ya, kebutuhan untuk sholat Id, baju, sejadah ya dan sebagainya juga akan meningkat. Jadi harus ditingkatkan produksinya. Di hari yang lain ya akan diturunkan ya. Jadi itu ya untuk perencanaan. Jadi semakin tepat perencanaannya ya, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar ya. Dan perencanaannya juga akan semakin bagus di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah pemecahan masalah. Jadi fungsi pemasaran ini juga dapat digunakan sebagai pemecah masalah. Jadi memusatkan perhatian pada keputusan jangka pendek dan jangka panjang yang harus dibuat oleh perusahaan menyangkut unsur bauran pemasarannya. Bauran pemasaran itu ada 4P ya. P pertama adalah produk, ya. Jadi kita harus merencanakan produk itu jauh hari ya. Misalnya untuk 1 tahun ya. Seperti sepeda motor itu ada faceliftnya ya setiap tahunnya. Jadi setiap tahun dia akan launching produk-produk baru, Honda Beat, Honda Supra. Setiap tahun dia akan menciptakan produk baru ya. Jadi harus pertimbangkan untuk tahun ke depan. Terus yang berikutnya ada harga ya, atau price ya. Jadi harga ini juga ditentukan dari biaya produksi ya dengan keuntungan yang ingin dicapai ya. Dan harus dipertimbangkan juga daya beli masyarakat pada saat itu ya. Biasanya ketika momen lebaran maka harga akan meningkat ya, karena kebutuhannya meningkat ya. Tapi dia kalau dibuat dari sekarang ya maka produksinya akan menurun ya, biaya produksi. Ya, biaya produksinya akan meningkat, tapi yang akan meningkat berikutnya adalah biaya penyimpanan ya, gudang. Karena kita harus menunggu 1 tahun atau 2 tahun ya agar produk ini sampai ke konsumen ya. Jadi nanti ada pergudangan yang akan membuat kos yang lebih besar. Jadi itu ya, jadi memusatkan perhatian pada keputusan jangka pendek. Jadi ini kunci ya manfaat dari fungsi pemasaran ya. Yang berikutnya adalah pengendalian. Membantu manajemen untuk mengisolasi titik masalah dan mengikuti operasi sedang berjalan ya. Jadi nanti dalam proses produksi ya, produk dan jasa atau pemasaran itu akan melalui banyak masalah ya. Misalnya ada kasus mobil Honda ya, produk gagal ya, maka Honda harus mengembalikan maka konsumen harus mengembalikan kepada Honda ya, karena salah satunya mungkin fungsi pengiriman yang tidak baik ya, menyebabkan kecelakaan yang fatal. Jadi diharapkan
Dengan ditariknya produk-produk tersebut, maka Honda bisa memperbaiki produk-produk yang gagal sehingga konsumen tetap merasa aman dan puas. Jadi dalam produksi setahun itu bisa ada perubahan produksi ya. Misalnya kualitas besinya kurang bagus, maka digantikan dengan yang baru ya. Nah, itu ya untuk produksi, riset, pemasaran ya. Dan selanjutnya adalah sedangkan yang berikut ini adalah ya jadi fungsi pemasaran itu juga sebagai penghubung ya. Jadi apa sih yang dihubungkan? Dihubungkan adalah konsumen dengan lingkungan. Terus lingkungan juga mempengaruhi konsumen ya. Disinilah produsen. Ya, disinilah produsen ya. Produsen berada. Di konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginannya. Ya, jadi kebutuhan dan keinginan. Dan konsumen ya, itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ketika lingkungan ini berubah, maka ya variabelnya juga akan berubah, dan maka keinginan dan kebutuhannya juga akan berubah. Misalnya ya, lingkungan ini misalnya dari eksternal, global ya, krisis global misalnya. Nah, krisis global ini mengakibatkan penurunan daya beli oleh konsumen, maka perusahaan harus memikirkan ini ya, variabel yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Otomatis variabel pemasaran itu ada produk, ada harga, promosi, maka akan berubah sesuai dengan kemampuan dari daya beli konsumen itu sendiri. Tapi ketika lingkungan ini misalnya bagus, seperti contoh BBM ya. Nah, ketika BBM turun, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat, terus harga sembako juga akan meningkat, maka produsen akan membuat produk yang lebih bagus ya, lebih bagus. Karena daya beli masyarakatnya tinggi ya. Jadi seperti itu saja ya untuk fungsi pemasaran. Semoga bermanfaat ya. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa komen di tempat yang sudah disediakan. Itu bukti bahwa Anda sudah menonton video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.